Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Marilah kita mengawali hari ini dengan merenungkan, membaca firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membaca dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 12 ayat 9 sampai 13. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Sebagai seorang pemimpin agama pada waktu itu, orang Farisi tentu tidak lupa pada bagian 10 firman Tuhan yang suci. Yang di sini kita membaca salah satunya adalah, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Seolah-olah dalam bacaan ini mereka mencoba untuk membela kesakralan kesucian dari hukum tersebut. Dan kemudian di sisi yang lain, Tuhan Yesus seakan-akan terlihat seperti meremehkan hukum yang begitu ketat dijaga oleh mereka, yang mereka jaga, yang mereka sakralkan sedemikian rupa. Tapi mereka demikian, Bapak Ibu. Orang Farisi lupa bahwa hukum Taurat diberikan untuk kesejahteraan manusia, untuk kesejahteraan bangsa Israel. Nah, dalam kerangka itulah kemudian Tuhan Yesus mencoba mengajak orang Farisi dan orang pada waktu itu dan kita melihat kembali bahwa hukum diberikan untuk kesejahteraan manusia. Dan kemudian selain daripada itu, di sana dikatakan Tuhan Yesus mengajak untuk mengerti maksud dari hukum Taurat itu dengan perumpamaan, bukankah manusia lebih berharga dari domba? Tuhan Yesus kemudian mengajak mereka untuk melihat atau menggunakan pendekatan yang humanis. Bukankah keberhargaan manusia itu bukan karena atributnya, karena kekayaannya, bukankah keberhargaan manusia itu bukan karena atribut kepandaiannya, tapi keberhargaan manusia adalah pada dirinya sendiri berharga karena Allah telah menciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi bukan karena seseorang itu kaya, kemudian baru dianggap sebagai orang yang berharga, karena orang itu berkuasa, sehingga dianggap bahwa dia berharga dan lebih pantas diperlakukan lebih daripada yang tidak kaya, yang tidak berkuasa, yang tidak pandai, dan seterusnya. Nah, kalau kita baca dalam ayat di atasnya, bahwa ketika Tuhan Yesus mengajak orang Farisi mengingat, ternyata Daud pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Melakukan sesuatu tindakan pada hari Sabat, memakan uh, persembahan. Dan mungkin karena Daud adalah raja sehingga orang Farisi tidak kemudian menjadi marah atau mempersoalkan hal tersebut. Tapi karena murid Yesus yang tampak tidak menarik dan seperti orang biasa, itu. Jadi ya mungkin orang Farisi menganggap bahwa ini perlu dipersoalkan dan seterusnya. Nah, tetapi Tuhan Yesus melihat manusia keberhargaannya bukan karena atributnya, tetapi karena manusia berharga pada diri sendiri sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya yang layak
lakukan sebagaimana sedemikian rupanya manusia ditempatkan sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita diajak untuk mengingat kembali, sudahkah kita dari perikop bacaan ini eh, memperlakukan saudara kita, sesama kita eh, dengan rasa belas kasihan, dengan kelemah lembutan, dengan cara pandang yang humanis, bahwa eh, maksud kita adalah untuk membuat mereka merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan melalui setiap cara kita bertindak kepada mereka. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.